menyadari perubahan di sekitar kita. Barangkali karena perubahan itu begitu halus mendekat, memanipulasi pikiran dan melenakan raga. Lalu tiba-tiba kita telah kehilangan segalanya. Uang kemudian menjadi penting ketika manusia mengalihkan pemenuhan kebutuhannya dari alam kepada pasar. Uang dan pasar jugalah didukung teknologi informasi dan transportasi yang mempertemukan manusia di berbagai tempat dalam pengalaman yang sama. Memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri maupun mancanegara, menggerakkan seluruh elemen dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Bahan baku yang melimpah karena dianggap menjadi sosok limbah yang tidak bisa dimanfaatkan, sehingga mengubah cara pandang masyarakat. Industri kreatif memanfaatkan limbah dari perkebunan kelapa sawit, harus mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sosok pemuda masa kini harus bisa mengeksploitasi potensi diri, terutama membangun jiwa dan semangat kewirausahaan, khususnya mengembangkan diri agar mampu bekerja keras, berdisiplin, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namaku Rianto Aritonang, penggiat usaha mikro kecil dan menengah dari Kota Dumai. Akibat COVID-19 yang melanda 4 tahun yang lalu, saya mencoba mengajak sahabat saya untuk mampu kreatif di tengah kondisi yang tidak normal. Berbagai upaya saya tempuh untuk selalu bergerak, memanfaatkan teknologi. Sebuah keyakinan membangkitkan saya untuk memanfaatkan limbah yang tidak diolah oleh masyarakat. 2 juta hektar luas hamparan perkebunan kelapa sawit di Riau, khususnya Kota Dumai, memiliki limbah dari pelepah kelapa sawit. Limbah inilah yang saya manfaatkan untuk diolah menjadi lidi sawit. Bagi saya memang jiwa bisnis itu saya rasa sudah ada sejak mungkin dari gen orang tua saya dulu ya. Karena saya lihat orang tua saya, ibu saya dalam mencari penghasilan mata pencarian bagi keluarganya dari dulu memang sangat effort untuk memperjuangkan kita. Nah begitu juga mulai dari saya sekolah, saya memang banyak memulai bisnis-bisnis kecil yang dimulai dari adanya kebutuhan dan permasalahan di sekitar saya. Begitu juga dengan ketika saya merantau di Riau ini, saya melihat begitu banyak pelepah-pelepah lidi sawit pasca hasil panen itu terbuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Sementara lidi sawit ini merupakan bahan baku utama yang sangat dibutuhkan di beberapa negara. Memanfaatkan limbah kelapa sawit di perkebunan menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Agar tidak menjadi limbah, pelepah sawit diambil lidinya untuk dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna.
Banyak dari masyarakat petani kelapa sawit yang menyepelekan lidi kelapa sawit. Saya melihat usaha ini memiliki peluang ke depannya. Banyak manfaat dari bahan baku lidi kelapa sawit yang nantinya dapat menambah income bagi masyarakat dan tentunya dapat mendorong perekonomian. Menggerakkan masyarakat untuk menimbulkan minat mereka di dalam usaha ini tentu tidak mudah. Permasalahan yang terjadi justru dari keyakinan mereka terhadap limbah yang selama ini dianggap tidak berguna. Mengingat sebuah pesan ibu kepada saya, bahwa keyakinan meruntuhkan segala hambatan di dalam usaha. Karena sebelumnya saya memang telah banyak berbincang dengan beberapa buyer saya di India, ternyata rupanya mereka juga membutuhkan material lidi sawit ini dengan jumlah yang cukup besar dan kontinu. Maka dari itu di tahun 2020 saya mulai mengkurasi atau mengedukasi beberapa daerah di Sumatera Utara dan Riau agar para ibu-ibu, para petani di kawasan sawit itu dapat memanfaatkan limbah dari pelepas sawit ini untuk menjadi value yang nantinya menjadi nilai tambah bagi keluarga. Nah, seperti yang kita lihat di belakang ini adalah pekerjaan dari ibu-ibu setiap sore hari sambil mereka bercerita, sambil ngerumpi, mereka dapat menghasilkan sedikit tambahan uang untuk dapur. Pekerjaan ini telah menjadi alternatif baru bagi para rumah tangga yang berada di sekitar perkebunan. Nah, sekarang ini dari daerah Riau ini sendiri, kita dapat menghasilkan dari sekitar 200-300 ton lidi sawit khusus dari wilayah sekitar kita di Dumai ini. Belum lagi dari tempat-tempat lain di beberapa kabupaten kota dan juga dari daerah lain seperti Sumatera Utara. Dari permasalahan yang saya temukan di masyarakat, akhirnya saya mendirikan KHK Internasional. Ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan label atas usaha saya di dunia UMKM. Diibaratkan sebuah paspor. Saya memberikan identitas usaha ini untuk dikenal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau ada kepalanya nggak bisa. Grog ya, Wak. Bergerak bersama dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkebunan kelapa sawit di Kota Dumai, menggabungkan semangat dan kerja keras, hingga dapat mewujudkan sebuah hasil dari kerja yang nyata. Seperti Ibu Tuti, dalam 1 tahun ini membantu saya bergerak di perkebunan kelapa sawit di Bukit Kapur, Kota Dumai. Bersama ibu-ibu di desa Simpang Panap, Ibu Tuti bergerak membantu warga. Ibu-ibu nengok dulu kan ke kebun kalau ada orang panen. Habis orang itu panen pulang, ibu-ibu ngambil lidinya, dipilih yang panjang-panjang, dipilih yang bagus-bagus. Habis itu bawa pulang, terus diserut. Habis diserut, dijemur, udah kering, udah sekitar 3 hari, udah kering, diikat, dijual. Sangat membantu untuk ibu-ibu, untuk uang jajan anak-anak, untuk kebutuhan yang kecil-kecil lah. Kendalanya itu tadi, kadang kan terlalu banyak orang cari, jadi kan berebut. Jadi banyak yang cari, kadang ada yang dapet, kadang ada yang enggak, kan gitu. Terus kendalanya cuaca. Kalau cuacanya bagus, bisa cepat kering. Kalau cuacanya kurang bagus, agak lama. Terus pun dia berjamur. Kalau bisa pun harga pun bisa lebih tinggi, ya kan. Jadi membantu ibu-ibu sini bisa menolong kebutuhan keluarga lah. Hasil usaha lidi dari masyarakat dikerjakan secara bersama-sama dengan berbekal alat yang sederhana. Dalam 1 hari, per orang dapat menghasilkan 8 kg. Usaha ini tak lepas dari ikatan batin saya dengan masyarakat. Kehadiran saya di desa memberikan semangat untuk warga yang berada di tengah kepungan perkebunan kelapa sawit. Pelaku industri kerajinan harus tetap semangat
kreatif berinovasi, dan terus meningkatkan daya saing produk. Ya, ini jadi ketahan gini. Sekatar dulu, Nak. Sekatar. Di sisi lain, dengan menggerakkan anak-anak muda untuk terjun langsung di dunia UMKM, merupakan tujuan terbesar dalam hidup saya, dapat mengikuti transformasi bisnis, agar mampu menginspirasi dan mengoptimalkan produktivitas dagang. Pikiran energik dari UMKM muda inilah yang nantinya dapat menggerakkan industri. Dan dapat kita berdayakan di tengah-tengah masyarakat. Diketahui belum dijamah, belum... KHK internasional yang saya buat menjadikan saya terus bertahan di tengah persaingan dunia ekspor. Sebuah gudang di dalam kota industri, saya rasa mampu untuk menampung lidi-lidi sawit hasil masyarakat. Dari gudang inilah, ekspor pertama lidi sawit dari kota Dumai berangkat 2 kontainer menuju India sebanyak 50 ton lidi sawit, senilai $18.000. Standar kualitas yang saya terapkan sesuai dengan permintaan pasar dunia. Mulai dari panjang lidi sawit, warna, dan kekuatan lidi sawit itu sendiri. Kualitas produk mengacu pada seberapa baik suatu produk memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi tujuannya dan memenuhi standar industri yang ada. Itulah yang saya terapkan di dalam usaha lidi sawit ini. Penerapan quality control dapat meningkatkan kualitas produk dan meminimalisir cacat pada produk. Langkah awal dalam penerapan quality control adalah memahami standar kualitas dan menentukan spesifikasi produk yang harus dipenuhi. Setelah itu, dilakukan proses pengujian dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang telah disetujui. Saya bersama tim berupaya membuat branding agar dunia tahu inilah hasil dari tanah Indonesia. Penerapan quality control dapat meningkatkan keuntungan bagi usaha ini, seperti peningkatan kinerja operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan produktivitas, peningkatan keuntungan, dan penghematan biaya. Terkadang, saya menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas produk yang konsisten. Salah satu masalah yang paling umum adalah memastikan bahwa tim yang saya bentuk memahami dan mengikuti prosedur quality control yang benar. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan dan edukasi tentang quality control selalu saya terapkan di gudang. Dari sisi lidi sawit yang diekspor ada 2 jenis, reguler dan super. Kategori reguler minimal memiliki panjang 90 cm dan berwarna hijau atau coklat. Sementara lidi kualitas super, panjangnya mencapai 100 cm, warnanya hijau kekuning-kuningan, tingkat kekeringan 30% dan tidak berjamur. Salah satu tim awal yang saya bentuk bernama Said. Said membantu saya di dalam pengemasan dan menentukan kualitas lidi sawit di gudang. Sejak awal kami bersama-sama di dalam usaha lidi sawit. Ketekunannya sangat membantu saya. Awal kenal dengan Bang Aritonang, waktu itu kita sama-sama member di salah satu aplikasi untuk belajar ekspor. Tapi berhubung beliau udah mulai duluan terjun di dunia ekspor, jadi saya minta bimbingan oleh beliau, dan beliau bersedia untuk mengajak saya untuk bergabung untuk mengurus supply lidi sawit yang ada di Kota Dumai.
Dan hampir 2 tahun kita kerjasama dengan Bang Aritonang. Banyak manfaat yang bisa kita rasakan terhadap saya pribadi, tim saya yang di gudang, dan juga petani yang ada di daerah kami di Dumai. Bang Aritonang sosok pemuda yang luar biasa, inspiratif menurut saya, karena beliau idola saya sebenarnya. Dapat bekerja bersama dia, gabung bersama dia, mengembangkan usaha ini bersama-sama, suatu kebanggaan untuk saya pribadi. Awal mulai kendala kita karena baru belajar, jadi barang itu udah sempat kita beli banyak, tapi ternyata speknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan buyer. Jadi kita sempat mengalami komplain dari buyer, tapi dari situ kita belajar, makin ke depannya kita mulai meningkatkan kualitas lidi-lidi yang ada di Kota Dumai, khususnya petani pun kita bimbing dari awal, pelan-pelan kita ajarkan agar bisa memproduksi lidi sawit yang sesuai yang diinginkan oleh buyer kita. Pesan saya untuk pemuda-pemuda, terus berkarya, terus belajar, terus kembangkan diri agar kita bisa menjadi generasi emas di masa depan untuk Indonesia ini. Dan harapan untuk Bang Aritonang, mudah-mudahan bisa menginspirasi kami yang masih belajar di dunia ekspor dan terus bisa mengembangkan dunia ekspor khususnya di Dumai, agar potensi Dumai bisa keluar, bisa produk yang ada di Dumai bisa kita jual ke luar negeri. Penggiat UMKM naik kelas akhirnya bisa diwujudkan dengan kemampuan dengan memanfaatkan platform digital. Pelaku UMKM harus memiliki mindset sebagai pengusaha, bukan sebagai pedagang. Di samping itu, harus mampu memiliki produk sesuai dengan kebutuhan market. Dan tentunya di tahun 2024 ini berdasarkan hasil dari rapat pimpinan kota yang membahas rencana dan program kerja Kadin Kota Dumai sudah disahkan, di mana 70% program itu difokuskan pada pembinaan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi fokus kita, karena memang Dumai perlu disegerakan bagaimana menumbuh kembangkan usaha UMKM. Ada beberapa UMKM yang menjadi fokus kami, salah satunya adalah ekspor lidi sawit. Kenapa ini menjadi fokus Kadin Kota Dumai? Karena memang di ekspor lidi sawit ini memberikan dampak yang luar biasa. Satu kontainer bisa memberikan dampak dan manfaat bagi 150 orang kepala keluarga. Tentunya kalau ini dikalikan dengan 20 kontainer satu bulan akan berdampak terhadap 3.000 kepala keluarga. Terkait dengan program kerja yang sudah disusun oleh Kadin Kota Dumai, tentunya menemui beberapa kendala. Dalam hal ini kita melakukan kolaborasi sesuai dengan tagline Kadin, kolaboratif, inklusif, dan progresif. Kolaborasi kita lakukan dengan beberapa OPD di bawah pemerintahan Kota Dumai, ada Dinas Perdagangan Kota Dumai, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam pembinaan tenaga kerja mandiri, dan Dinas UMKM. Terakhir, kita akan melakukan koordinasi dengan bagian ekonomi pemerintah Kota Dumai. Untuk ekspor lidi sawit, Kadin memasukkan programnya di tahun ini, yaitu fasilitasi ekspor. Selama ini ekspor lidi sawit itu dilakukan melalui Pelabuhan Belawan Medan. Tentunya memberikan kos yang lebih untuk transportasi darat. Kita akan coba alihkan dengan melakukan launching perdana ekspor melalui Pelabuhan Dumai pada akhir bulan Februari. Kadin memfasilitasi bagaimana kontainer yang dibutuhkan 40 feet bisa dapat, bagaimana dilakukan juga subsidi terhadap nilai logistik yang memang berbeda dengan kalau kita ekspor melalui Belawan. Terkait dengan ekspor UMKM melalui Pelabuhan Dumai, tentu untuk meminimalisir nilai kos logistiknya, kuantiti harus ditingkatkan. Kami berharap kolaborasi bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, pemerintah provinsi, sehingga UMKM semakin banyak melakukan ekspor melalui Pelabuhan Dumai. Tentu akan berpengaruh terhadap nilai kos logistik yang akan diberikan kepada UMKM-nya.
material lidi sawit diminati pasar luar sebagai bahan baku houseware produk. Kini Kanaka International telah memiliki customer di mancanegara yang telah memberikan dampak ke daerah penghasil lidi sawit. Di tahun 2023, saya bersama KHK telah mencatatkan ekspor sebanyak 156 shipment, 592 teus kontainer, atau 7.008 ton lidi sawit ke 6 negara, dengan penerimaan devisa sebesar $3.166.205, di mana 70% dari transaksi tersebut merupakan manfaat langsung yang diterima petani. Di tengah banyak kondisi kesulitan masyarakat saat ini, saya selalu bersemangat agar tetap dapat memberikan impact positif bagi masyarakat, agar dapat membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarakat kecil, petani maupun orang-orang yang berada di sekitar perkebunan. Harapan saya ke depan anak-anak muda dapat lebih berperan aktif lagi dan lebih kreatif dalam menciptakan gagasan maupun aksi-aksi yang memberikan dampak baik kepada lingkungan sekitarnya, baik secara ekonomi maupun dampak-dampak sosial lainnya. Untuk kita yang masih muda dan penerus bangsa, mari kita ciptakan lapangan pekerjaan dengan salah satunya mengolah bahan atau benda yang ada di sekitar kita menjadi produk bermanfaat dan diminati orang. Saya Rianto Aritona bersama UMKM Indonesia mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar, menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran, tren positif yang perlu terus dijaga pertumbuhannya, agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.